Maka saya belikanlah emas istri saya. Buat berlinang air matanya, senang sekali. Terima kasih Ustadz, luar biasa. 1 bulan kemudian dia tahu palsu. Dia bilang, ternyata kau belikan saya palsu. Saya bilang, sayang, kau tahulah di mana saya mau bisa beli emas murni seperti itu tebalnya. Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Baru dia senang. Ini dia tahu, ini caleg tidak tahu ngomong. Ini dia tahu sudah tidak ada sekolahnya, masih dipilih. Kenapa? Wane piro. Ya, makanya jangan heran. Kemarin kita lagi susah-susah, anggota DPR joget-joget. Kenapa? Ya jangan heran, memang dia artis. Iya, memang dia selebriti. Jadi jangan pikir kamu mau dipikir. Kenapa? Habis duitnya puluhan miliar untuk dapat itu kursi. Makanya tidak usah marah-marah sekarang. Lebih baik 2029 akan datang, jangan kau pilih gara-gara sogok. Coba lihat sekarang ibu-ibu. Kita orang miskin, meskipun anak kita jujur, meskipun anak kita cerdas, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Wane piro. Kau ketawa semua, kau pelakunya. Ya, Bu, yang sudah terima uang serangan fajar, kembalikan uangnya orang. Habis, bertobat. Ingat, kata Nabi, uang barang haram yang masuk ke perutmu, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Ini yang banyak orang, makanya ini ayat selalu diulang-ulang, diingatkan. Kenapa tiap tahun kita puasa? Kenapa tiap tahun puasa? Itu latihan supaya kita tidak makan uang haram. Apa gunanya puasa tiap tahun, tapi kalau hobi makan uang sogo? Ya, makanya 2029 yang akan datang, jangan lagi kau pilih karena popularitas. Jangan lagi kau pilih karena isi tas. Tapi pilihlah karena moralitasnya yang baik. Dulu sebelum pemilu pilcaleg selalu saya bilang, jangan kau terima 300.000. Kau terima tidak akan kaya kau dengan 300.000. Kau tolak kau tidak akan miskin dengan 300.000 yang kau tolak. Tapi yang pasti 300.000 itu ketika kau terima, 1 kau terdapat uang haram, 2 akan merusak negaramu. Nah, kau lihatlah sekarang akibatnya. Ya. Makanya akan datang, jangan lagi terima uang sogo. Bisa? Bisa? Kenapa insya Allah? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan para alim ulama dan terkhusus para pejabat yang hadir di tempat ini, baik sipil maupun Polri, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau saya kasih duit 100.000? Siapa mau? Tapi harus jawab pertanyaan saya. Siapa mau? Wes. Nah, Mas, sampean. Iki. Mas, anak bungsunya Nabi siapa namanya? Anak bungsunya Nabi. Anak bungsunya Nabi. Siapa? Hah? Anak bungsunya Nabi. Nah, nggak tahu. Pas. Pak polisi, boleh saya tanya? Boleh? Berapa anaknya Nabi, Mas? Sampean bukan sampean ditanya. Nah, ayo. Berapa anak sampean anaknya Nabi? Bingung. Ibu-ibu, Bu. Yuk, dengar. Ini sudah 2 saya tanya dan pasti semua kita begitu. Bagaimana mau mencontoh Nabi? Kita cerita maulid. Tapi sejarah Nabi kamu tidak tahu.
Nggak jadi nih, nggak jadi. Ya. Nggih. Bagaimana ibu-ibu mau contoh Nabi, cara didik anaknya, kalau ibu tidak tahu sejarah Nabi? Cerita mati itu. Gimana kita mau contoh Nabi makan, kalau cara Nabi makan kita tidak ngerti. Inilah tujuannya maulid. Ibu, berapa kali ibu lahir? Berapa kali? 1 kali. Lahirnya ibu itu namanya maulid. Maulud. Lahirnya ibu namanya maulud. Tiap hari ibu peringati tiap tahun. Ada pengajian, ada tablik akbarnya kalau ulang tahun, ada syukuran ke rumah makan-makan. Itu namanya maulid. Maulid itu peringatan lahir. Hari lahir maulud. Ini hasanah Indonesia. Maulid ini hanya ada di Indonesia. Mau lakukan silahkan. Tidak mau lakukan tidak usah. Tapi jangan saling mencelah. Kalau kami orang Bugis, kalau maulid, lebih meriah Pak. Banyak telurnya. Ketan kuning yang disebut kado minyak. Orang tanya saya, kenapa pakai ketan kuning? Kenapa bukan yang putih? Karena warna kuning menyimbolkan emas. Semua orang senang emas. Maka diharap selesai kau maulid, kau pelajari sifat Nabi, kau menjadi orang yang semua orang di kompleks senang sama kamu. Kenapa pakai ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Itu ajarannya bahwa selesai kau maulid, kau akrab rapat seperti bersatunya ketan. Kenapa dia pakai telur digantung-gantung? Kenapa tidak pakai mangga? Iya, karena telur ini adalah bibit kehidupan. Diharapkan kalian umat Islam menjadi bibit kehidupan agama yang akan datang. Itu caranya. Nah, sekarang kita datang untuk memperingati Maulid sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru Bapak tahu kan? 7 orang. Iya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti Bapak baru tahu anak pertamanya namanya Qasim. Paling tidak selesai maulid Bapak tahu sekarang, oh anak Nabi 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Oh ternyata anak pertamanya namanya Qasim. Maka Nabi juga pernah dipanggil Abul Qasim. Anak terakhirnya namanya Ibrahim, 11 bulan meninggal. Coba, ini tujuannya maulid. Ya Bu? Nah, tujuannya apa setelah itu kita tahu? Kita contoh Rasulullah SAW. Tema kita ceramah hari ini, kepemimpinan Rasulullah, panduan bagi generasi muda. Yang saya bingung, panduan generasi muda, tapi yang ada di sini adalah generasi sakaratil maut. Mana enggak ada ini anak muda di sini saya lihat. Ini sudah mama ini sudah tua-tua semua. Sudah dilihat malaikat maut ini semua saya lihat ini. Iya Bu. Ibu. Pak. Ibu. Karena di sini jumlah perempuannya 472. Tak percaya silahkan hitung. Dan laki-lakinya hanya 93. Maka saya akan berbicara tentang suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah. Apa Khadijah tidak punya masalah? Penuh masalah beliau. Tapi beliau tidak pernah menceritakan ke orang lain. Kemana beliau cerita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya umatnya Rasulullah yang majelis taklimnya tiap bulan, tapi curhatnya tidak kepada Allah. Ada masalahnya, suaminya nakal, suaminya pelit, suaminya tidak sholat, suaminya selingkuh. Curhatnya bukan ke Allah, kemana curhatnya? Medsos. Tak kusangka kau begitu. 2 bulan suaminya tidak pulang, dia update status lagi. Di mana di kau? Pret. Bu. Satu lagi nih sifat perempuan. Tukang gosip. Ibu. Hei. Nabi bilang perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga itu perempuan. Cuma penyebabnya dia gampang tergelincir masuk neraka karena dia tidak bisa tahan lisannya.
Makanya tuh perempuan dosanya banyak di mulut. Laki-laki dosanya banyak di mata. Makanya kalau laki-laki menangis, dia tutup matanya. Kalau perempuan menangis, dia tutup mulutnya. Ya, Bu. Majelis taklimnya, majelis taklim ini, majelis taklim RT, majelis taklim anaknya punya sekolah, majelis taklim majelis pengajiannya di masjid. 4 kali majelis taklim sebulan, tapi tidak ada perubahan dalam gosip. Ada masalahnya, dia cerita semua masalah tetangga. Dia ke tetangganya, Mas, tidak kusangka itu suami saya, jelek betul sifatnya. Kenapa pelit? Sudah pelit, bau pula keteknya. Bu, boleh curhat? Boleh kepada Allah. Boleh ngadu? Boleh kepada Allah. Majelis taklim yang baik, ada masalahnya, dia bangun menghadap kepada Allah, minta pertolongan Allah. Itulah generasinya Khadijah. Maka jangan heran, Khadijah meskipun sudah wafat, Nabi sampai sedih. Maka kita dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita Isra'nya Nabi? Karena Siti Khadijah wafat pada tahun itu dan berduka. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu menangis, ya Allah, kenapa terlalu cepat kau panggil istri saya? Meskipun dia tukang ngomel, tapi saya dia, ya Allah, baik betul. Ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Ya, Bu. Perempuan paling gampang habis dosanya, gosip, curhat. Ya. Ibu mau cerita ke masalah dalam hidup, bangun menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya melihat suamiku mulai lain-lain, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau yang maha menjaga, ya Allah. Jagalah suami saya, Allah. Saya makhlukmu yang daif. Saya periksa HP-nya satu, ternyata masih ada di simpan yang lain. Boleh doa begitu? Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini, ibu? Lain di bibir, lain di hati. Ya. Boleh, bahkan ibu-ibu boleh doa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Kata malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Dia berdoa mau dilindungi suaminya, doa yang dia minta, doa minta hujan. Heboh juga mbak. Sudah ya? Gosip. Berhentilah bergosip. Ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa sekarang banyak pejabat yang korup? Karena ibunya gagal didik anaknya. Jadilah istri seperti Khadijah. Meskipun sudah wafat, Nabi masih mengenangnya. Suatu ketika Nabi sudah bersama dengan Aisyah. Tidur bersama Aisyah, Bu. Lalu Nabi bersabda, seolah-olah ada terompak kakinya Khadijah. Bayangkan, Bu. Ibu lagi tidur dengan suami, lalu suami sebut perempuan lain. Ngamuk kan? Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, saya ada di sampingmu, tapi yang kau ingat Khadijah. Apa sih kelebihan Khadijah dari saya? Lalu Nabi bersabda, ya Khumairah, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepada aku, Khadijah orang pertama yang percayaiku. Ketika orang tidak ada mau bekerja sama dengan aku diboikot selama 3 tahun, hartanya Khadijah habis untuk menolong umat Islam. Itulah Khadijah. Maka ibu-ibu, kalau mau bersama Khadijah, maka jadilah seperti sifatnya Khadijah sekarang. Rasulullah 6 dari anak dari Khadijah. Aisyah tidak memberi anak. Ya kan? Khadijah. Padahal ibu tahu, Khadijah dinikahi Nabi sudah 2 kali janda dan lebih tua dari Rasul. 2 kali janda. Maka bapak-bapak, janda yang lebih tua dari bapak. Kalau saya tidak usah Pak, yang lebih tua Pak. Dia bilang janda harus disantuni Ustaz. Saya bilang berapa umurnya? 70. Saya bilang ya oke lah, saya santuni, tidak usah saya nikahi.